Kalau orang zaman dulu nggak usah dikasih tahu. Ngelihat cacing, oh cacing. Buat tipes ya, buat panas ya, buat stamina ya. Anak muda cacing. Apaan tuh cacing geli? Mau diapain? Mau diapain, dimakan? Kan haram tuh kalau dimakan. Tidak layak. Cacingnya berduit, cascingnya berduit, tepungnya berduit, semuanya berduit di cacing. Saya juga takut sama cacing sebenarnya. Begitu megang, nih duit saya udah keluar. Ini duit banyak keluar nih. Jadi mikirnya ini harus jadi duit gitu, jangan jadi geli. Istri saya pun geli megang cacing. Begitu mulai panen, mulai sayang, jadi mulai sering ke kandang, mulai, Mas, cacing udah dikasih makan belum? Dulu enggak. Kasih makan mulu, bau. Sebelum saya menggeluti budidaya cacing di sini, itu saya bekerja di salah satu distributor kopi, itu distributor kapal api. Saya di sana kerja sebagai finance, dan di situ saya berpikir karena jam kerjanya sangat tinggi, saya pingin nyari sensasi yang lain gitu. Akhirnya saya mencoba untuk terjun di usaha, tapi saya bingung saat itu usaha apa yang bisa saya terjuni dengan low cost high return gitu. Lalu saya terpikir untuk melakukan budidaya maggot saat itu, karena maggot itu bisa mengolah limbah dapur, yang mana limbah dapur itu kan kalau di rumah itu sangat bau ya, sangat bau, bisa menghasilkan belatung. Akhirnya saya mau coba budidaya maggot. Ternyata saya nyoba dengan memanggil maggot itu tidak bisa waktu itu, nyoba-nyoba fermentasi gagal. Akhirnya saya bingung, bagaimana caranya limbah ini bisa terolah. Barulah saya nyoba cacing. Ternyata cacing itu sangat mudah, hanya dikasih limbah saja, dikasih cacing, sudah selesai, ditinggal saja. Sebulan, 2 bulan terdekompos sendiri, jadilah pupuk. Dari situ saya terpikir, kenapa tidak kita coba skala besar biar ini menghasilkan begitu. Akhirnya saya cobalah main skala besar, dan saya cari-cari di mana, ternyata ada di Jawa Timur sana yang bisa bernaung di bawah PT dan bisa menyetorkan hasil cacingnya atau tepungnya ke PT begitu. Akhirnya saya terjun dan ikutlah ke PT. Dan kenapa saya milih cacing itu sebenarnya budidaya atau usaha yang bisa ditinggal, sangat mudah dan bisa ditinggal gitu. Akhirnya saya berpikir, apa yang mudah dan bisa ditinggal? Oh, cacing itu sangat mudah dan bisa ditinggal. Dan ternyata resep-resep orang tua zaman dahulu itu cacing bisa dipakai untuk obat. Nah, saya pikir kenapa tidak kita jadikan cacing ini bisa mengolah limbah dan jadi obat gitu. Dari situ saya terpikirkan untuk budidaya cacing, karena satu, perawatannya mudah, yang kedua hasilnya sangat memuaskan, dan ketiga, semua yang dari cacing itu bisa dimanfaatkan. Cacingnya, tepungnya, airnya, bekas kotoran cacingnya semua bisa dimanfaatkan gitu. Jadi zero waste. Jadi makanya saya memilih cacing. Saya belajar cacing itu awal mulanya sembari kerja, saya nonton YouTube. Jadi setelah kerja itu kadang sambil istirahat, saya nonton YouTube budidaya cacing, saya lihat-lihat banyak metodenya dan saya bingung metode mana yang paling mudah di situ. Akhirnya saya konsultasi dengan ayah saya, dia bilang ada nih di grup saya untuk belajar cacing yang dimana bernaung sama PT. Nah, dari ayah saya itulah saya tahu, ternyata banyak pemain cacing besar, semua ada masing-masing punya cara masing-masing, metode masing-masing, dan juga punya market masing-masing. Dan akhirnya saya terpikir ikut PT ini karena dia mengandung cacing lumbricus, ANC, dan tiger. Tidak hanya satu jenis cacing, tapi dari 3 jenis cacing itu, dan pengolahannya dari A sampai Z diajarkan. Dari situ saya tertarik untuk budidaya cacing itu. Sebenarnya semua cacing tanah itu bisa dijadikan obat sebenarnya. Hanya setiap jenis punya keunggulannya masing-masing. Ada yang proteinnya tinggi, ada yang bagus untuk unggas, ada yang bagus untuk manusia atau human grade. Jadi yang saya pakai di sini adalah jenis cacing lumbricus. Walaupun tetap ada tigernya, ada ANC-nya, tapi dominan lumbricus. Kenapa lumbricus? Karena dia mengandung enzim lumbrikonase yang sangat tinggi. Enzim inilah yang sangat bermanfaat
untuk tubuh manusia, tidak hanya untuk pengobatan tipes, tapi memecahkan pembuluh-pembuluh darah yang rusak atau sel-sel darah yang mengumpal gitu. Jadi sebisa juga untuk memperbaiki imun tubuh. Jadi banyak kegunaannya itu di lumbricus. Walaupun cacing-cacing lain tetap ada manfaatnya gitu. Jadi manfaat cacing itu sangat banyak sebenarnya. Saya menggeluti bisnis ini mulai bulan Maret. Sekitar bulan Maret itu saya resign dari kantor saya yang lama di bulan Januari. Februari saya mulai riset kemana kemari, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah. Saya keliling-keliling, saya nanya-nanya teman saya juga yang udah mulai budidaya. Barulah di bulan Maret saya ngambil langkah untuk bikin ini budidaya ini. Jadi budidaya ini tidak harus begini ya, bisa dengan model lain. Jadi ini saya karena kerja tayang doang. Perkembangannya cacing itu awal mula budidaya itu adalah dengan sistem 100 bibit. 100 bibit dengan luas kolam minimal 17 meter persegi, diisi dengan 15 karung media. Dari situ selama 2 bulan atau 3 bulan itu cacing akan menghasilkan atau berkembang biak jadi 2 atau 3 kali lipat dari itu. Dari situlah kita panen yang besar-besar yang layak diolah, baru kita panen, yang sisanya kita tinggal lagi di media yang lama supaya tetap berkembang biak. Karena ilmunya cacing itu hanya satu, beli bibit cukup sekali, yang lainnya tidak perlu beli lagi. Saya bibit itu saya beli dari Jawa Timur, di daerah Jawa Timur saya beli bibit itu. Jadi di sana beli bibit 100 kilo, ada cacingnya, ya ada medianya, ada telurnya, ada anakannya campur. Dan di situ sudah plus media saya dapat dari daerah Jawa Timur. Kalau medianya itu karena kita ikut PT, kita jadi plasma, itu ada standarisasi perusahaan. Dan media itu khusus dari PT-nya langsung, itu sudah bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Bogor. Dengan berkolaborasi itulah akhirnya tercipta standarisasi media khusus itu yang harus kita kembangbiakan. Media itu tahan dipakai setahun, paling cepat diganti 6 bulan. Panen cacing itu pertama tebar bibit 100 kilo, panennya selama 2 bulan atau 3 bulan. Kita panen yang besar-besar, yang bisa dipanen rata-rata 50-100 kilo bisa dipanen. Yang sisanya kita tinggal di dalam kolam. Dan setelah 2 atau 3 bulan itu, per 2 minggu kita bisa panen, per 3 minggu bisa kita panen. Karena yang kecil-kecil sudah besar, yang besar sudah bertelur lagi. Jadi siklusnya terus berputar selama 4 bulan atau 3 bulan itu. Kira-kira sekali panen itu rata-rata bisa sampai 50-100 kilo sekali panen. Setelah itu bisa dipanen lagi per 2 minggu. Nah, per 2 minggu itu bisa menghasilkan 10 kilo, 20 kilo, tergantung perawatan kita. Rajin disiramkah, makannya rutinkah, kelembabannya dirawatkah, itu yang menentukan hasil panen untuk meningkat atau menurun di situ. Jadi cacing itu tahap awal kita setelah budidaya nih, setelah perawatan 2 bulan, yang langkah awal kita lakukan adalah penggemburan media. Setelah media digemburkan, baru kita panen cacingnya. Setelah kita panen yang besar-besar, barulah kita dikarantina dulu di dalam rak gitu, atau di tanah, di lantai pun boleh. Dikarantina selama seminggu, tidak boleh lebih dari seminggu, maksimal 10 hari. Kenapa? Karena ditakutkan cacing berkembang biak kembali. Jadi kalau bisa ya 5 hari atau di bawah seminggu setelah dikarantina, biar besarnya seragam, pakannya lebih 2 kali lipat daripada yang di kandang. Setelah seragam ukurannya baru kita bersihkan. Cacing itu setelah dibersihkan semua dari media-medianya, dari telur-telurnya, tinggal cacingnya saja yang bersih. Baru setelah dibersihkan kita panaskan tuh cacing. Setelah dipanaskan dengan suhu sekitar 70 derajat, maksimal 100 derajat, barulah cacing itu pada mati, tapi tidak boleh lebih dari 2 menit. Kenapa? Supaya tidak menurunkan kadar protein, karena kita mau tepung, bukan kita mau ambil hasil cairnya. Jadi setelah dipanaskan, baru kita jemur. Setelah dijemur, baru kita masukkan oven kembali supaya lebih steril. Setelah kita masukkan oven, sudah mulai kriuk, kering, baru kita slab atau kita giling. Baru setelah itu jadilah produk tepung. Nah, dari hasil yang bisa kita hasilkan dari cacing di sini, satu yang bisa dihasilkan, cacing itu sendiri kita bisa hasilkan. Yang kedua,
Cacing, kotorannya cacing bisa kita hasilkan buat tanaman. Saya sudah aplikasikan di rumah, warga-warga sekitar bagian sudah saya bagi. Yang ketiga dari cacing itu yang bisa dihasilkan, tepung cacing. Raw material itu bisa kita pakai untuk obat. Kalau bisa juga kita campur ke minuman, bisa untuk kopi, bisa untuk kesehatan, bisa juga. Yang keempat, setelah dari tepung tadi, bisa juga yang biasa saya jual jus cacing. Jadi cacing itu direbus, setelah direbus baru diminum. Hasilnya lebih berkhasiat daripada yang tepung, cuman kalau ini tepung bisa awet. Kalau yang direbus hanya tahan maksimal 2 hari. Tapi resep dari zaman dahulu adalah di jus. Selanjutnya yang bisa saya jual adalah air bekas dipanaskan cacing itu bisa jadi campuran buat pupuk, bisa juga dicampur buat aroma, buat kita kasih tambahan pakan. Itu juga tetap bernutrisi gitu. Tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi manusia. Itu bukan human grade menurut saya begitu. Yang saya jual keluar tepung. Kalau yang saya setor ke PT pun tepung. Kalau ada beberapa warga yang minta dikapsulkan, saya kapsulkan. Sebenarnya saya berharap nih warga sekitar atau masyarakat Indonesia nih yang pengen mengolah limbah bisa dengan cacing ini depan rumah itu. Karena kalau limbah itu terolah nanti jadi kasingnya bisa kita pakai buat pupuk depan rumah kita. Jadi kita tidak perlu keluar duit lagi untuk beli pupuk. Jadi limbah juga bisa terolah biar tidak bau dari cacing itu. Dan juga kenapa saya budidaya cacing sini tidak bau, karena pakannya hanya dengan ampas tahu. Kalau yang ini standar untuk disetor ke pabrik. Jadi sebelum kita main cacing, kita harus tentukan dulu. Ini kita mau skala usaha atau skala rumahan saja. Kalau rumahan, kita harus serius. Tapi kalau skala rumahan, itu bisa ditinggal-tinggal. Seminggu, 2 minggu tuh nggak ada masalah selama kelembabannya terjaga. Kita siram sedikit-sedikit aja, tipis-tipis. Kayak nyiram tanaman, dikit-dikit biar medianya lembab. Gitu. Kalau untuk skala usaha, itu yang harus serius. Karena menurut saya, usaha itu semua menggiurkan. Tapi yang pengen kita cari bukan balik modal, tapi balik untung. Nah sekarang bagaimana biar kita bisa balik untung? Kuncinya adalah tekun dan jangan putus asa tengah jalan. Saya juga setelah menjalani ini selama 3 bulan ngasih makan sendiri, bersihin sendiri. Pinggang saya encok. Ngasih makan sendiri, bayangin setiap hari saya nyiram tanaman ini, cacing ini, ngasih makan sendiri. 1 hari dia makan 8 ember putih cat. Bayangin itu 1 hari. Dan selama 3 bulan saya ngasih makan sendiri, bersihin sendiri, balikin media sendiri. Itu saya putus asa di saat itu karena selama 3 bulan duit keluar terus. Modal habis, tabungan habis, semua habis, belum ada hasil. Begitu mulai panen, disitulah terbit hasil. Begitu banyak pembeli, disitulah terbit hasil. Jadi menurut saya usaha itu tidak bisa kalau kita nggak punya mental. Jadi harus punya mental gagal dulu. Kalau berhasil pasti, karena prinsip saya enak itu pasti. Yang dipikirin jangan enaknya, tidak enaknya. Gitu. Jadi kalau cacing jangan dipikirin, ini geli, ini jadi duit nggak ya? Pasti jadi duit, ini pasti jadi duit. Kalau ada barang, pasti ada yang beli. Cuman bisa nggak kita memasarkannya? Tahu nggak masyarakat kalau cacing ini bermanfaat? Bisa mengedukasi masyarakat. Oh cacing itu banyak manfaatnya loh. Kalau orang zaman dulu nggak usah dikasih tahu. Ngelihat cacing, oh cacing. Buat tipes ya, buat panas ya, buat stamina ya, anak muda cacing. Apaan tuh cacing geli? Mau diapain? Mau diapain, dimakan? Kan haram tuh kalau dimakan, tidak layak. Bukan untuk dimakan, untuk obat, untuk konsumsi hari-hari boleh. Tapi kalau geli cacingnya, ya jangan dimakan cacingnya. Kita olah, mau ngolah sendiri boleh. Kita ajarkan dari nol sampai berhasil kita ajarkan. Tapi kalau misalnya saya malas ribet, beli aja, kita jual. Itu jadi yang dipikirkan jangan berhasilnya aja, pasti berhasil. Cacingnya berduit, casingnya berduit, tepungnya berduit, semuanya berduit di cacing. Tapi yang kita harus antisipasi tidak enaknya itu geli-gelinya dulu. Jadi kalau megang cacing geli kita bayangin duit. Megang cacing bau duit. Megang cacing Allah duit nih, duit. Jadi yang kita bayangin duit, jangan geli. Jadi saya juga takut sama cacing sebenarnya. Begitu megang, nih duit saya udah keluar. Ini duit banyak keluar nih. Jadi mikirnya ini harus jadi duit gitu, jangan jadi geli. Istri saya pun geli megang cacing. Begitu mulai panen, mulai sayang, jadi mulai sering ke kandang, mulai, Mas, cacing udah dikasih makan belum? Nah, dulu enggak. Kasih makan mulu, bau gitu. Jadi sekarang begitu udah jadi duit, istri lebih sayang, keluarga lebih tenang.
Gitu. Jadi omset saya per bulan yang udah saya terima ini sekitar ada 10 juta dalam sebulan. Itu saya dapatkan dari penjualan tepung cacing saja. Tidak dari cacing, hanya tepung cacing saja. Itu baru tepungnya, belum kalau orang beli paketannya. Itu kan, itu hanya rutinitas saya. Per bulan omset saya sebesar 10 juta karena dari 1 kilo tepung cacing ini bisa saya jual ke PT di harga dari 250 sampai 900 ribu begitu per kilo. Itu rata-rata saya jual begitu dalam bentuk tepung. Atau juga banyak juga yang beli ke sini beli kascing, saya jual karungan. Jadi kalau misalnya kita budidaya dengan beli 2 paket lalu kita bisa jual paket itu 1 paket 7,5, kita bisa balik modal bahkan lebih dari balik modal. Kalau mau cari cepat balik modal, kita jual paket atau jual bibit, itu paling cepat balik modal. Tapi kalau kita mau untuk kehidupan hari-hari, itu cukup jual tepungnya saja. Bisa dibentuk kapsul atau langsung kita jual dalam bentuk plastik clip. Begitu. Kalau yang tidak enaknya di tepung cacing adalah kadang kita terlalu semangat. Panen cacing, kita lupa kalau cacing kita udah mulai menipis stoknya. Kita panen aja nih, kita tiba-tiba nepung 10 kilo, pas besok dilihat, kok cacing kita tinggal sedikit, tinggal anak-anakan doang ini, tidak. Yang remaja juga ikut keangkut, karena kita terlalu semangat nepung. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala juga kadang kalau hujan. Kita udah jemur, enak-enak, sudah mulai agak kering gitu, tiba-tiba hujan, kita lupa ngangkatinnya. Basah lagi, yang begitu nggak bisa dijual. Itu udah tidak standar untuk layak dijual. Bisa dikonsumsi tapi kalau menurut saya tidak layak untuk dijual. Karena menurut saya kalau tidak layak kita konsumsi sendiri jangan dijual ke orang lain. Kalau berminat untuk berbudidaya cacing atau mempelajari cacing, silahkan datang ke Ilman Cacing. Insya Allah terbuka untuk umum. Silahkan datang, baiknya dikonfirmasi dulu atau lihat di Google. Ada itu Ilman Cacing, cabang PT Novin. Silahkan datang berkunjung untuk bertanya tentang usaha atau skala rumahan atau hanya untuk sharing-sharing juga boleh. Kalau mau beli cacingnya juga boleh, mau beli tepung boleh, atau mau berbudidaya langsung, saya ajarkan. Selama 2 bulan saya selalu kunjungan sampai jadi tepungnya. Pesan dari saya, menurut saya, geluti atau cintai apa yang kita kerjakan. Tidak selalu memandang apa yang menurut orang itu enak. Yang kita tekuni harus benar-benar diseriusi supaya berhasil. Karena orang bisa meniru usaha kita tapi tidak bisa meniru rezeki kita. Dan pesan saya adalah di masa pandemi ini yang kita pikirkan bukan bagaimana pandemi ini berakhir, tapi kita harus berinovasi, beradaptasi dengan pandemi ini dan selalu mencari peluang-peluang usaha yang cocok buat kita dan menghidupi keluarga kita. Jadi saya bergeluti cacing ini karena efek pandemi, di mana demand orang itu tinggi akan kesehatan, akan obat, jadi saya terjun di cacing ini. Sekian dari saya, jangan lupa ikuti terus YouTube Agro Maritim, like dan subscribe.